Hai Sobat Aksi Nyata, ketemu lagi sama Laras Tahira di podcast Aksi Nyata. Yes, betul sekali, suasananya sangat berbeda karena kita seperti biasa sedang melakukan podcast outside. Jadi, sekarang Laras ini lagi ada di Depok, tepatnya lagi ada di Jalan Margonda Raya nomor 15 di Bakso Rusuk Jos Depok. Nah, tentunya nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama beberapa narasumber pastinya ya. Jadi buat Sobat Aksi Nyata jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus barengan sama Laras, oke? Selamat sore Sobat Aksi Nyata, selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Yes, Laras Tahira masih berada di podcast outside dan sekarang ini lagi di Depok nih, di Jawa Barat ya. Tepatnya lagi ada di Bakso Rusuk Jos di Jalan Margonda Raya nomor 15. Jadi sambil podcast, sambil ngobrol-ngobrol, sambil nikmatin juga bakso-bakso yang pedes banget ternyata ya, menu sambelnya Sobat Podcast Aksi Nyata. Tapi anyway, buat kamu yang lagi menyaksikan podcast ini, kamu bisa nonton di beberapa platform. Jadi kamu bisa nontonin di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, website Partai Perindo, semuanya di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, di Okezone, Sindo News, dan juga di inews.id. Dan untuk tema kita di sore hari ini kita akan membahas mengenai burung-burung. Burung bukan sembarang burung. Tren kicau burung kian populer, sekedar hobi atau bisnis. Jadi sebenarnya kalau ngomongin burung-burung sendiri kan nggak sekedar kayak kita punya burung, abis gitu burungnya lepas aja. Tapi taunya kalau burungnya bagus dan ternyata harganya mahal, ini kayaknya sih bisa dibisnisin. Makanya untuk membahas tentang tren burung ini kita sudah kehadiran dua narasumber sekaligus. Ada Mas Ranggi dan juga Mas Andi di sini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Mas Ranggi dan juga Kang Andi. Karena ternyata pas ngobrol-ngobrol, oh ternyata dari Jawa Barat juga. Dari Jawa Barat ya, betul ya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin burungnya nih, jadi kan Mas Ranggi juga sekaligus adalah pemilik dari Bakso Rusuk Jos ini ya. Iya. Gitu. Dan ternyata bisnisnya tuh nggak cuman bakso doang, ada beberapa bisnis di luaran sana. Salah satunya ada bisnis yang mendukung Sobat Aksi Nyata untuk diet, bener nggak Mas Ranggi? Ya, untuk diet, untuk orang yang sering olahraga, fitness, semua itu. Dan roti itu namanya Javente Bakery, dan roti itu khusus untuk orang-orang yang diet deh. Aku. Ya, kamu ya. Kalau ini diet. Ya, saya juga diet, contohnya lagi program diet. Mungkin kalau Mas Ranggi istrinya pengkonsumsi roti, Mas Rangginya bakso aja. Bakso aja. Benar. Jadi ada di sini ya kebetulan ya. Jadi Mas Ranggi ini fotonya di sini ada bukan foto dong, gambar ya. Gambar mural ya ini. Mural istrinya juga dan juga ini founder ya. Foundernya Isa Juasa. Foundernya di sini. Kalau Mas Andi nih, bisnisnya apa aja sih selain di tren burung kicau mania mantap ini? Enggak ya, nggak pakai mantap ya? Enggak. Kebetulan saya juga punya bakso rusuk cabang Kemayoran. Oh gitu, iya. Jadi sama-sama franchise ini sama, ya? Sama distributor sama penerbit Al-Quran. Oh luar biasa, Masya Allah. Jadi kalau Mas Ranggi kan udah ngobrol sama sang istri lah ini, gimana ceritanya awalnya bakso rusuk ini dibuat pengen franchise gitu ya. Nah kalau Kang Andi sendiri waktu itu apa sih yang membuat pengen franchise bakso? Apakah emang suka sama bakso juga atau ngelihat chance-nya di situ besar di Kemayoran? Ya, pertama kan kita orang Sunda ya, biasanya kan kalau orang Sunda bakso lah nomor satu gitu. Kebetulan di Kemayoran itu di daerah saya sepanjang jalan tuh ada tukang bakso 5, tapi 5-5-nya habis. Habis gimana maksudnya? Laku, habisnya cepet gitu. Berarti kan pangsa pasar di Kemayoran untuk bakso besar lah. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama Pak Ranggi. Ini kebetulan memang teman di burung, kita temen. Nah kebetulan saya nanya, bakso bagus nggak di? Oh jadi dulunya Mas Ranggi dulu? Mas Ranggi dulu. Setelah ini, oh bagus. Akhirnya saya ikut buka di cabang. Kebetulan saya ada tanah kosong yang belum di ini. Saya buka di Kemayoran. Kalau Mas Ranggi kan 2020 ya?
2020 saat pandemi. Saya baru Januari. Oh, baru 2023? 2023. Oh iya, tapi tetap rame ya? Ya baksonya ya? Ya, Rame lumayan. dia, rame sekali. Rame sekali ya? Rame. Omset tertinggi dia itu. Waiting Wih. list sana. Ya? Waiting list. Waiting, waduh luar biasa sampai waiting list loh. Ya udah kalau waiting list kesini aja ke cabang Depok. Ya. Iya. Ini aja dibagi-bagi aja ya. Oke, nah sekarang membicarakan tentang apa ini bilangnya, grup kah atau apa nih, Kicau Mania? Komunitas Iya, Kicau Mania. Komunitas burung. Iya. Burung kicau. Burung kicau. Nah ini terdiri anggotanya tuh dari mana aja? Kan jauh nih Mas Ranggi dari Jawa Barat, dari Depok gitu ya. Terus Kang Andi ini dari Jakarta. Kemayoran gitu. Ya semua itu burung mah udah seluruh Indonesia kita udah ada Kicau Mania Kicau ini. Manianya. Oh ini seluruh Indonesia. Ya, Oke. karena seluruh Indonesia. kita itu setiap bulan tuh ada istilahnya lomba lah ya. Oke. Lomba tuh di setiap daerah pasti Selalu ada, ngadain. selalu ada. Oke. Nanti kita tanggal 4 saya bersama Pak Ranggi akan ke Malang. 4 Juni. 4 Juni. 4 Juni. Kita ada lomba di sana. Ada lomba di Kontes. Kontes burung. Oke. Ya. Oke, jenisnya. Jenis burung yang ada di teman-teman komunitas Kicau Mania ini apa aja? Ya, kalau Pak Ranggi sama kita kan ada murai batu, cuca hijau, kacer, kenari. Cuman kita lagi fokusnya di murai batu. Murai Murai batu. batu. Tapi awalnya, ini Laras penasaran sih, karena kalau disuruh ngelihat burung nih, cuman tahu ya burung apa ya, burung yang gede-gede deh, burung elang, Iya. merpati kayak gitu-gitu. Kalau yang kecil-kecil nih banyak banget jenisnya gitu kan, dan bener-bener detail banget. Kalau untuk pecinta burung sendiri ya dari komunitas Kicau Mania ini, awal mula mempelajari burung dan tertarik tuh gara-gara apa sih? Mungkin boleh siapa, Kang Andi dulu deh, atau Mas Ranggi dulu boleh? Duluan. Kita sweet. Pertama, kita harus hobi binatang dulu, Pak. Iya. Dari Kalau kapan Kang Andi suka? Saya hobi binatang tuh udah dari kecil. Oke. Saya main burung tuh dari umur 5 tahun udah main merpati dulu. Hah, susah banget dong anak Ya, kecil main merpati ya? Dulu hobinya merpati. Gitu. Nah, setelah merpati, kalau merpati itu kan kalau di daerah ini tempatnya susah. Oke. Setelah susah tempatnya, kita beralih ke burung kicau. Itu yang lebih gampang atau? Ya, karena kita bisa piara di rumah, terus lombanya juga ada tempatnya, ada wadahnya. Sangkarnya gitu. itu ya? Ya nggak, tempat lombanya juga kita ada Oh, wadah-wadahnya gitu. gitu, Oke. di daerah sini, daerah ini gitu. Kita udah gitu enaknya di kicau kita bisa Piala 1 ditawar sama Pak Jokowi. 600 juta. 600 juta. Tapi nggak dijual sama orangnya. Oh nggak mau? Orangnya nggak dijual. Oh gitu. Nunggu kali sampai 1 M. Mungkin. makin naik. Iya. Kalau Mas Ranggi gimana? Apa? Awal mulanya nih suka sama burung, terus akhirnya memutuskan untuk masuk ke komunitas. Ya sama sih, saya dari kelas SMP kok saya. Heeh. Udah main burung. Apa waktu itu burung pertama? Pertama saya punya murai batu. Oh emang murai batu. Kenari, kacer, burung-burung cicak hijau saya udah punya. Cuma begitu saya pindah dari Jakarta ke Depok, baru saya tekunin lagi sejak 2014. Nah, Main lagi dalam burung kicau mania dan ikut-ikut lomba seluruh Nusantara. Akhirnya ketemu deh sama Bapak Andi ini. termasuk yang susah dan ribet gak sih ngerawat burung? Ya susah-susah gampang ya, karena burung itu beda-beda burung, beda settingan ya kalau kita Iya. sebutnya ya. Jadi kayak makan jangkriknya beda, makan kerotonya beda, makan pisangnya juga beda. Tergantung, dan itu ada ahlinya. Biasanya kami itu punya namanya joki. Oke. Itu perawat. Jadi itu untuk khusus untuk merawat. Misalkan cicak hijau yang megang dia, Oh. burung kacer yang megang orangnya beda, Khusus. murai batu beda. Berarti nggak setiap orang bisa nge-handle Passionnya beda-beda. semua? Oh gitu. Nggak satu orang untuk menguasai semua burung, nggak bisa. Beda-beda gitu ya? Beda. Karena kan kalau di binatang itu kan bukan binatang ikut kita, tapi kita ikut binatang. Ikut binatang. Apa maunya binatang harus kita ikutin. Betul. Karena dia kan nggak bisa mikir seperti kita. Gitu. Iya, Jadi iya. kitanya harus ikut dia. Gitu. Iya. Ini ada pertanyaan yang mungkin pertanyaan bodoh-bodoh lah gitu. Iya. Orang-orang yang nggak into sama komunitas burung gitu. Pertanyaan laras sih sebenarnya ya.
suka ngelihat kan apa sih dibilangnya itu perlombaan burung gitu yang ketika kita terbangin burungnya, nanti burungnya bisa balik lagi ke kita. Nah itu tuh karena apa ya? Apa? Itu di Paru Bengkok. Adanya di apa namanya di Lovebird bisa, terus di Kakatua, terus di apa tuh namanya? Yang Makau. Pertanyaannya kok bisa dia balik lagi ke yang punyanya? Dilatih dari kecil. Jadi dia makannya pun tidak makan sendiri. Suapin. Dari kecil harus disuapin. Biar dia tahu mana tuannya gitu. Nanti kan misalkan ada di sana burungnya, makanan dari sini dia harus nyamperin kita. Awal-awalnya seperti itu. Nanti setelah udah jinak sama kita, baru kita jauh. Lepas dikit-dikit gitu. Ntar dia balik lagi. Baru kita lepas jauh. Gitu. Berarti itu ada trik-triknya semua. Ada triknya, ternyata nggak segampang tiba-tiba gitu ya. Kalau kita beli yang udah dewasa, udah nggak bisa. Oh, jadi memang harus dari kecil. Harus dari anak, ya dirawat. Gitu. Jadi menarik ya perburungan ini ya, karena lucu-lucu gitu bentuknya, dan salah satu binatang yang tidak membahayakan kalau burungnya kecil-kecil. Kalau yang gede-gede kan bahkan ada yang pemakan daging tuh. Ya, itu dilarang itu. Elang juga bisa for play gitu bisa. Tapi itu dilarang pemerintah. Iya kan, ada izinnya kan. Ada izinnya. Iya. Dan ini nih, melansir halaman di kominfo.go.id ya, podcast Aksi Nyata ya, pernah menyebutkan ada 1,7 triliun dari perdagangan atau uang yang beredar di bisnis burung berkicau, mulai dari budidaya, ternak, sangkar, pakan burung, sampai ke obat-obatan. Nah, kalau lingkup bisnis dari Kicau Mania sendiri itu sejauh mana sih? Iya dah, jam. Kalau kita pikir dari yang kecilnya aja dulu ya, dari bawah itu kita tangkringan dari batang pohon aja bisa dijual buat tangkringan burung. Karpet, terus karpet sangkar, buat sangkar. Oh, sesimpel itu bisa ya? Terus dari kroto, orang jadi semua nyari kroto, kroto itu telur semut. Nah, terus jangkrik, jadi ada ternak jangkrik. Dan dari kecil-kecil itu aja kalau kita lihat ya, itu kalau perputarannya tuh miliaran lah per hari. Miliaran per hari. Itu belum ke burungnya ya, dari bahkan seluruh Indonesia kan kita bicaranya gitu. Dari situ aja kita, kalau saya aja di rumah per hari bisa 200 sampai 300 ribu makannya aja. Makannya burung sama. Enggak, semua. Buat satu rumah. Semuanya, oke. Gitu. Total burung berapa di rumah? Kalau saya banyak diperawat juga kan, kalau murai itu kan nggak boleh satu rumah banyak murai gitu. Jadi saya punya sekitar 30 murai, banyak di orang gitu. Oh, dititip-titipin gitu. Nah, itu kan, dari situ juga kita kan bikin lapangan pekerjaan buat orang. Yes, benar. Gitu, perawat, dapat kerjaan dari kita gitu. Dapat uang lomba. Nanti setelah kita datang ke lomba, di lomba itu banyak masukan juga, ada yang dagang nasi, ada yang dagang macam-macam. UMKM itu bergerak semua di sana. Itu yang kagak bisa dinilai orang-orang yang nggak pernah ada di situ, ya. Gitu. Dan ternyata membuka banyak lapangan pekerjaan. Oh, pekerjaan banyak, yang ketolong juga banyak. Ya seperti Pak Jokowi aja nawar murai sampai 600 juta, berarti kan itu udah perputaran uang di sana. Betul. Dan nggak bisa dipandang sebelah mata juga ya, perbisnisan di dunia burung ini gitu. Oh, besar. Besar sekali. Tapi, nah ini juga menarik nih, kalau memang perputaran bisnisnya sebesar itu dan ya bukan lumayan lagi ya, emang serius gitu bisnisnya. Kebanyakan teman-teman yang di komunitas kicau burung ini memang hobi juga seperti Kang Andi dan juga Mas Randi, atau memang banyak juga pebisnis yang pure pebisnis di situ? Jadi gini, dari hobi itu mereka ngelihat peluang bisnis dan ujung-ujungnya jadi bisnis. Berarti tetap emang hobi juga kan? Hobi. Awalnya pasti hobi. Kalau nggak hobi nggak bisa. Nggak ngerti bisnis segini. Oh, I see. Harus hobi dulu, harus punya nama dulu, baru mereka bisa berdagang. Kalau punya modal banyak banget? Nggak pengaruh juga. Tetap nggak pengaruh. Dia kalau nggak terjun langsung nanti ya istilahnya kan kita habis banyak ditipu Oh, orang. Kita namanya usaha ya, kalau nggak tahu ininya pasti ada. Harus menguasai dulu baru jualan. Benar. Ya kan ada yang bikin sangkar gitu, dia bisnisnya itu. Terus ada bikin pakan, pur, obat-obatan, itu kan lumayan lah besar itunya.
nggak asal punya uang tiba-tiba bisa ikutan bisnis burung nggak bisa. gitu ya. Jadi emang harus hobi dulu, harus dipelajari dulu gitu. Karena bener juga tuh, ketipu gampang banget. Gampang banget. Dan rata-rata semua pengusaha di bidang burung ini semua pemain burung. Oh, ngerti gitu ya. Kalau nggak bisa. I see, baik, aman kalau gitu, aman Aman. ya. Nah, jenis-jenis burungnya nih, terutama di komunitas Kicau Mania ini ya, apakah semuanya burung lokal asli Indonesia atau ada burung dari luar negerinya, burung bule gitu? Bulenya ada gak sih? Ada, kenari itu kan ada yang dari Jerman, Belanda, ada yang dari Belanda, ada yang dari Swedia, gitu, itu kenari. Oh, jadi banyak ya Ada sebenarnya impor, ya? ada tapi ada burung yang impor tapi nggak bisa masuk ke Indonesia. Waktu itu banyak kayak burung boksai. Boksai nggak bisa wame, boksai, wame gitu. nggak. Sekarang udah agak susah karena di sananya juga Udah mau hampir punah populasinya kan. udah mulai punah ya? berkurang gitu. Jadi dia nggak boleh diimpor ke sini. Oh gitu. Izinnya susah nggak sih kalau untuk merawat burung yang bisa terbilang rare gitu di Indonesia? Sekarang apa aja sih burung-burung yang sudah lumayan jarang gitu? Tapi dari Indonesia ya? Murai batu juga termasuk. Murai batu jarang. udah dilarang. udah mulai- Kaca hijau Sekarang itu kita harus mendaftarkan gitu. mendaftar atau kalau ikut lomba kita harus yang memakai ring. Ring. yang Hasil jadi ternakan, hasil ternakan. bukan tangkap di hutan. Jadi bukan tangkapan hutan. Oke. Gitu. Jadi yang udah diternak anakannya baru boleh kita ikut lomba. Oh gitu. Iya. Kalau induknya nggak boleh diganggu gugat Iya, gitu? kalau yang kita ngambil di hutan kan sekarang udah nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kita harus lestarikan Iya. burung gitu. Jadi kita nggak boleh ngambil di hutan. Yang ada di sekarang kita ternak. Anaknya buat main Hasil gitu. tangkarannya baru boleh kita Lombain, boleh. Ikutin kontes gitu ya. Kontes. Berapa harga burung termahal yang pernah Kang Andi dan juga Mas Ranggi beli sejauh ini? Pernah Coba. beli burung 500. 500 juta? Iya. Burung apa itu Mas Murai Ranggi? batu. Murai batu. Kalau Kalau saya hobi beli burung-burung mahal saya. 500 juta. Kalau saya jual anakan, karena burung saya udah sering juara, dapat mobil, dapat ini. Luar biasa. Iya. Dapat mobilnya gara-gara burung ya? Burung, mobil, duit ratusan juta. Nah, anakannya itu inden. Inden itu, Buset, sampai inden. itu 30 juta. Ini 30 juta. 30 juta. Satu tapi anak. Udah kayak mobil anaknya motor. belum ada. Ah. Gitu. Saya punya indenan sekitar 18 dari dari burung itu. Ini belum datang nih, ada yang belum datang. Kalau Lagi itu berbuat kan, dulu. Lagi bertelur, tunggu dulu. Kan ada yang perempuan, ada yang laki. Kan yang dibelinya biasanya laki. Saking mereka sukanya sampai ditunggu. Iya, Anaknya iya, aja iya. ditunggu gitu. Kang Andi sama Mas Ranggi mending inden burung atau mobil? Main burung, saya lebih suka main burung. Kalau hobi susah. Iya Susah. sih. Iya. Iya sih. Kadang orang rumah aja kalah sama hobi. Istri saya kadang suka marah. Iya, perhatiannya gimana? Pak, Karena enggak, Sabtu Minggu ya kita Sabtu main. Minggu saya udah pasti hilang tuh dari rumah. Oh gitu, justru Sabtu Minggu yang dibutuhkan oleh keluarga. Pak. Makanya. Jadi, Tapi kan untungnya kita bukan orang Kita- pekerja ya. kita Kita orang bisnis usaha. ya. Jadi bisa Jadi aman kita anak sama terus. Bisa kapan aja. Jadi gitu. fleksibel sebenarnya ya. Hanya Sabtu Minggu saya nggak mau diganggu, saya mau lomba. Oh, lombanya tuh kebanyakan setiap minggu tuh. Iya. Tiap minggu ada Kita lomba. kan sering selalu keluar ada. kota. Kalau keluar kota kan kita pasti berangkatnya dari hari Jumat. Gitu. Aduh, seru banget deh. Iya. Komunitas Besok ke Malang ini burung saya berangkat hari Kamis. Iya, iya. Komunitas banyak, Komunitas banyak ya. banyak sekali. Tapi ini seru deh. Pecinta burung. Aku mau melenceng sedikit nih ya dari perburungan Oke. ini karena ini berhubungan dengan keluarga dan juga hobi. Apalagi kan laki-laki ya betul. Laki-laki itu istilahnya boys will be boys nggak sih? Kayak kok meskipun berapapun umurnya kayak kalau hobi aja gitu. Iya. Tadi Mas Ranggi bilang pokoknya saya Sabtu Minggu nggak mau diganggu. Pokoknya buat weekend hobi lah gitu ya. Iya. Nah, cara ngasih pengertian ke keluarganya untuk hobi ini seperti apa? Kan pasti ngerasa diambil banget tuh waktunya, ya kan? Kalau saya, Mas Ranggi tadi agak ini ya, buang muka ya kayak aduh gitu. kalau saya ngasih pengertian ke istri saya minggu misalkan minggu jam 7 sampai jam 9 saya ibadah kan, habis ibadah Iya. kumpul keluarga makan, habis itu baru saya pergi. Ya. Lomba burung dan kedua, saya dalam 1 bulan itu ada 1 minggu yang saya nggak lomba. Oh. Tapi anak buah saya berangkat. Oh, tetep ya, tapi tetep Tetep. ya, tetep ikutan lomba nggak mau rugi ya. Walaupun saya nggak berangkat, anak buah saya berangkat. Ada yang Biasanya berangkat. video call aja lah, nonton Iya, dari jauh. tetep ikutan. Iya, gitu. Jadi tetap meluangkan ada satu waktu untuk keluarga. Ada loh. Kalau nggak gini, misalnya kita lagi keluar kota nih, lomba di Bandung. Bawa Di anak bawah istri. sambil vacation ya. Ya, jadi kita lagi lomba, istrinya suruh jalan-jalan ke mall. Kasih uang aja udah. Ya udah nih, kasih bekal. Nih buat jalan-jalan anak, main, dan semua saya mau nonton burung. Iya, tetap jangan ganggu dulu. Justru istri saya sih melihat hal ini positif ya, Ah. karena
hobinya kita nakalnya nakal hobi. Positif, iya. Nakal yang positif. Iya, nakal yang Jadi larinya ke sini. Walaupun itu dia pernah ngeluh sama saya, berapa miliar pi habis duit. Burung saya 40 miliar. Ada yang 200 juta, ada 100 juta, ada 500. Ada 40 ekor. 40 ekor. Belum burung-burung yang lain itu, cuca hijau semua itu, ada ratusan juta juga. Belum Istri saya cuma perawatannya. bilang, tapi kan kalau dibilang beli mobil sport sama hobi, Iya. saya lebih beli burung. Hobi sih ya. Hobi ngasilin duit. Betul, Mungkin setuju. kalau yang hobinya mobil sport nggak akan beli burung. Nggak akan beli Iya. burung. Karena nggak mungkin lihat burung kayak gitu kok harganya ratusan juta gitu kan nggak mungkin. Ya. Iya. Kalau Kang Andi gimana? Ya saya gitu, saya kalau ke Malang besok pasti bawa keluarga. Oh, Saya selalu ke bawa Jogja keluarga. selalu bawa keluarga. Berarti sekalian ngajak Ya, jalan-jalan. sekalian jalan-jalan. Jadi kalau waktunya di Jakarta mereka udah mengerti gitu. Kita lomba di dekat-dekat kita nggak bawa juga udah. Iya. tahu. Ya, tapi enak juga sih, maksudnya balik lagi ya, hobinya juga positif dan nggak yang macam-macam gimana-gimana. Keluarga juga fleksibel banget, bisa dibawa kemana-mana gitu Iya, ya. kan kita lomba kalau juara dapat uang. Betul. Jadi Buat siapa lagi? Istilahnya jalan-jalan gratis lah. Bener, balik modal. Balik Modal modal. malah nambah gitu ya. Makanya. Oke. Nah, kalau jenis lombanya sendiri nih, Kang Andi dan juga Mas Ranggi ya, jenis-jenisnya itu seperti apa aja sih? Apakah semua lomba yang diadakan setiap minggu itu modelannya sama semua? Modalannya hampir sama semua. Hampir sama sih. Cuman kan kita ada setiap itu lomba tuh ada beberapa Macam IO. IO. Oh, Jadi iya, itu iya, ada penilaian yang agak beda-beda sedikit Iya. lah gitu. Beda-beda Beda-beda. penilaiannya, Tergantung juriannya. kreativitas IO-nya Ya. sendiri ya. Ya, betul. Kadang kan kita kan itu jurinya ada 6. Nggak mungkin kan hati juri cocok sama burung itu. Walaupun pakemnya sama, tapi Ya, kan ya, dia adalah penilaian yang dia suka gitu. Ya, ya, ya. Ya, itulah. Pakem itu aturan. Nah, ya, aturan-aturannya, ya. Berapa hadiah terfantastis yang pernah diadakan sebuah kontes burung? Yang pernah diikutin sama Kang Andi sama Mas Ranggi pastinya. Kemarin terakhir Innova Reborn. Yang baru tuh. Innova yang Reborn 400 terbaru. juta. Waduh. Yang lomba burung yang dapat kita loh. Besok Expander Luar di biasa. mana di Malang. Malang besok tanggal 4 Juni. Ini berarti Sama nanti Brio. berangkat nih. Sama Brio. Berangkat Berangkat. nih. Wah, luar biasa sekali. Ya itulah, jadi ya di burung tuh bukannya kita sekedar hobi tapi ya Bisnis bisnis nih. juga. Iya. Kita jalan keluar kota nanti ketemu orang gitu. Iya, betul. Nambah relasi, Nambah relasi. bos-bos yang baru di Itu sana. pemain batu bara, pejabat-pejabat ya semua pada main. Ada main yang semua. Oh. Sampai jenderal-jenderal juga ada yang main. Jadi kalau Kang Andi sama Mas Ranggi ini bukan tim golf ya? Bukan. Tapi tim main burung ya. Tim Karena kan burung. biasanya yang orang-orang yang tadi disebutkan tuh biasanya ada di lapangan golf tuh. Pemain Pejabat-pejabat. lapangan golf pun ada di main burung. Ikut Main juga. ada. Ikut semua. Golf itu selingan di mereka Selingan aja. mereka. Oh, gitu. Tiap minggu tetap wajib hadir. Tetap ada di. Mungkin dia golfnya di hari Sabtu atau Jumat gitu. Minggunya burung. Tetap main burung. Semua ya? main golf juga rata-rata. Gitu. Ih, luar biasa ya kegiatan pebisnis kaya ini ya, Sobat Aksi Nyata, luar biasa. Oke lah, kalau gitu nanti abis ini Laras mau coba deh pelajarin burung-burung ya, ada apa aja. Karena kan setahu Laras nama-nama burung aja tuh susah banget. Kalau Ya. inget dulu belajar zaman sekolah gitu ya, luar biasa susah-susah. Apalagi ini mereka tuh harus benar-benar bisa ngerawat, take care of bird-nya tuh luar biasa sekali gitu. Nah, terakhir deh Kang Andi dan juga Mas Ranggi, ini pesan-pesan ataupun tips untuk milenial dan juga Gen Z yang sedang menyaksikan podcast Aksi Nyata ini, kalau memang mereka tiba-tiba kepikiran, kayaknya oke juga nih bisnis burung nih, mungkin step awal yang harus dilakukan apa, pelajarin dulu atau seperti apa, silahkan. Nah, sekarang duluan dong Pak Ketua. Duluan. Ya kalau memangnya mau hobi burung ya harus paham dulu. Ya. Ya harus kita ikut ke lapangan. Kalau hanya sekedar hobi-hobi piara di rumah ya mungkin bisa gampang gitu ya, tinggal kasih makan. Tapi kalau untuk ke lapangan itu banyak problemnya lah. Ya satu itu rawatan, karena burung udah lomba itu makannya beda, perawatannya beda. Kadang ada yang mandinya tengah malam. Waduh, Nah, repot. itu. Ya, jadi harus belajar, benar-benar belajar lah, jangan sampai nanti salah jalan malah jadi kecewa, disangka oh main burung gini-gini, padahal itu sebetulnya enjoy gitu, asal kita paham. Iya. Mas Ranggi mau nambahin mungkin? Saya tambahin sedikit ya. Kalau pertama main burung itu harus suka dulu. Ya. Yang kedua harus benar-benar paham supaya nggak dibodohi sama anak buah juga. Yang ketiga harus hati-hati dalam pengelolaan uang sebab tiket itu sangat mahal.
Jadi kalau sampai salah atau coba-coba atau hanya iseng-iseng merugikan juga sih. Tapi kalau dia udah paham, udah ngerti semua, sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Jadi itu aja yang tambahin. Intinya ini adalah bisnis yang menguntungkan, gitu ya. Dan tentunya berkaitan juga dengan Partai Perindo ya. Campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo mengajakin kamu nih, kalau pengen menjadi anggota Partai Perindo, kamu bisa kunjungin website di www.perindo.com atau kamu bisa langsung aja download aplikasi Partai Perindo di barcode yang tersedia di layar. Jreng, ada? Kalau udah ada, langsung di-scan aja barcode-nya, oke. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Ranggi dan juga Kang Andi sudah ngobrol-ngobrol sama Laras dan memberikan banyak insight nih untuk teman-teman Sobat Aksi Nyata yang mungkin kepikiran untuk berbisnis di bidang komunitas buruh. Komunitas buruh. Dan tentunya terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.